Baik, selamat sore. Mari kita lanjutkan untuk pemaparan Framework Geologi Indonesia ke chapter 7, yaitu Geologi Selat Makassar. Baik, untuk geologi Selat Makassar di sini ada beberapa statement di sini. Yang pertama adalah Central Makassar Strait undeformed. Sediment thickness berasal dari Paternoster Platform dan sediment thickness berasal dari Kalimantan. Untuk sisi asymmetrical, Kalimantan side itu much wider atau lebih lebar dibanding dengan sisi Sulawesinya. Dan ini yang masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini adalah di mana Makassar Strait ini apakah masih memiliki basement oceanic atau masih bagian dari continental crust. Namun sekarang yang diyakini itu adalah Selat Makassar ini merupakan kerak benua atau continental crust yang sudah menipis. Baik, untuk posisi dari Selat Makassar sendiri itu ada di sebelah sini ya. Jadi dia menghuni atau berposisi di Paternoster Platform dan North Makassar Basin. Di situ ada Selat Makassar dan sudah pasti bahwa dengan berotasinya Kalimantan yang sebelumnya sudah kita bahas, maka itu proses geologi itu juga mempengaruhi tektonisme atau produk-produk eh, basement atau cekungan, konfigurasi cekungan di Selat Makassar itu sendiri. Ini adalah peta anomali Boger ya. Jadi untuk warna hijau ini di level medium ya. Untuk warna biru dan ungu itu di level yang low. Sedangkan North Makassar Basin kita lihat dibandingkan dengan Paternoster Platform, dia memiliki ketinggian yang atau elevasi yang lebih tinggi. Nah, untuk Selat Makassar itu sendiri, kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri atas, ini adalah posisinya. Jadi dia berada di Paternoster Kangean ini dan antara dengan West Sulawesi Basin. Nah, di sini di warna ungu ini banyak sekali proses-proses geologi yang terjadi. Kalau kita lihat measured gravity and magnetic modeling, kira-kira pemodelannya seperti ini. Kita punya mantel di sini, kita punya lower crust di sini, dan kemudian ini adalah kontinen. Ini yang saya sebut tadi bahwa sebenarnya basement dari Selat Makassar itu sendiri adalah continental crust yang sudah menipis. Nah, di bagian bawah ini adalah seismic section dari west to east ya, dari barat ke sebelah timur. Kita punya di bagian barat itu berbatasan dengan Mahakam Delta atau Delta Mahakam di Kalimantan Timur. Kemudian di batas bagian timur kita punya Sulawesi Fault Belt atau sabuk lipatan di Sulawesi yang begitu terlipat dengan cukup atau bukan cukup lagi, ini sangat intensif seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya yaitu adalah Selat Makassar diisi oleh sedimen-sedimen tersier yang cukup signifikan dan mungkin bisa berpotensi. Diawali dari top basement ini berupa cracking, rifting-rifting seperti itu ya, ada fault structure di situ. Kemudian diawali dengan inisiasi Eocene deposit di situ. Kemudian ada top early Miocene, ada top middle Miocene, ada top Miocene, dan ada top early Pliocene. Jika dilihat dari penampang seismik ini cukup bagus dan saya rasa untuk potensinya memiliki potensi yang cukup signifikan untuk pengembangan lapangan minyak dan gas bumi. Kemudian ini adalah batuan sedimen Mesozoikum hingga Paleozoikum di bawah Selat Makassar. Ini adalah line seismiknya. Kita lihat di bagian A. Ini adalah uh, kita lihat ini sectionnya ya. Kalau kita lihat penampangnya ini A, B, E. Ini adalah section A, ini adalah B, dan ini adalah E yang digaris hitam. Kita lihat sistem-sistem drifting berkembang dengan cukup baik. Ada faulting-faulting yang juga mensupport adanya juxtaposition maybe. Kemudian di situ ada conduit-conduit untuk mungkin hidrokarbon bisa bermigrasi. Kemudian ini adalah uh, rekonstruksi dari Hull di tahun 2012.
Di mana pada Miocene ya, ini pada 25 juta tahun yang lalu, 15, 7, hingga 2, Sulawesi ini terjadi atau memiliki atau pernah dikenai beberapa benturan secara tektonik sehingga menjadikan Sulawesi ini cukup complicated dari hal tektoniknya. Bisa dilihat di Southern Sulawesi cross section di sini, ini dari west to east ya. Kita lihat di situ ada penunjaman juga, dan ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas di daerah sini. Untuk kemudian kita lanjut ke section selanjutnya. Ini adalah section dari Makassar A1 dari west to east. Ini adalah lokasinya ya, lokasi line sectionnya. Kita lihat dari Mangkalihat dan Tamarong. Ya, saya rasa itu terlihat jelas ya bahwa yang di terusan dari Mangkalihat itu memiliki kompleksiti dari segi basement ya, cracking dari basementnya. Sedangkan yang di sebelah selatan di daerah Tamarong ini dia memiliki kelurusan yang cukup normal begitu ya. Basinnya berkembang dengan baik, hanya dibatasi oleh faulting-faulting di sebelah east dan west. Baik, ini adalah simplified dari cross section dari Selat Makassar itu sendiri. Kita lihat dari Paleocene to Pliopleistocene. Ada basement di situ, kemudian ada Late Eocene, ada Miocene hingga Pleistocene. Lanjut lagi, ini untuk cross section ini cukup lama datanya sehingga kurang cukup baik. Namun data-data yang tadi ini sebenarnya seismik yang seperti ini nih cukup menunjang untuk penggambaran bagian subsurface dari Selat Makassar itu sendiri. Oke, itu saja untuk chapter 7 di Selat Makassar. Kita lanjutkan di sesi setelah ini yaitu geologi Sulawesi.